Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Asilia dengan NPM akhir 366. Saya Nafisa Ali Ramadhani dengan NPM akhir 234. Perkenalkan, saya Dian Puspitasari dengan NPM akhir 126. Saya Farokhan Julina dengan NPM 240130100075. Jadi di sini saya akan mempresentasikan E6.6 opsi A, yaitu dengan soal what amount will the company receive at the time at lease expires. Jadi di sini akan menghitung nilai masa depan atau future value dari investasi sebesar 1.200.000 dengan tingkat bunga 10% selama 10 tahun. Yaitu dengan menghitung 1.200.000 dikalikan dengan 2,59374 dengan hasil setelah 10 tahun yaitu 3.112.488. Kemudian di opsi B dengan soal what will the deficiency be. Nah, what the will deficiency be itu kita mencari future value of an ordinary annuity atau nilai masa depan dari anuitas biasa dengan pembayaran tahunan sebesar 620.000, tingkat bunga 10% selama 15 tahun. Maka perhitungannya 620.000 dikalikan 31,77248 dengan hasil 19.698.937,6. Kemudian defisiensi atau kekurangannya yang menunjukkan berapa jumlah yang masih kurang untuk mencapai target tertentu. 20 juta dikurangi 19.698.937,6 sama dengan 301.062,40. Artinya untuk mencapai target 20 juta masih ada kekurangan sebesar 300.062,40. Dan opsi C yaitu dengan soal which form of settlement sold Rivera accept. Jadi diskon pada 8% selama 10 tahun atau percent value dari sebuah jumlah uang yang akan diterima di masa depan sebesar 75.000 dengan tingkat diskon 8% selama 10 tahun. Untuk menghitung percent value dari jumlah uang tersebut menggunakan faktor diskon yang sesuai untuk 8% selama 10 tahun yaitu 0,46319. Perhitungannya 75.000 dikali 0,46319 hasilnya 34.739,25. Jadi nilai present value atau nilai sekarang dari 75.000 yang diterima dalam 10 tahun dengan tingkat diskon 8% adalah 34.739,25. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor P61. Nah, di sini itu pada bagian A-nya itu dikatakan kalau pada tanggal 1 Januari tahun 2022 yang LTD ini menjual sebuah gedung seharga 25 juta yen dan telah mengalami akumulasi penyusutan sebesar 10 juta yen. Nah, pada tanggal penjualan tersebut itu yang menerima sebagai imbalannya sebuah nota tanpa bunga senilai 24 juta yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, tidak ada harga tukar yang ditetapkan untuk gedung tersebut dan nota tersebut ini tidak memiliki pasar yang siap. Nah, jadi untuk suku bunganya itu pada tanggal 1 Januari itu sebesar 9%. Terus pertanyaannya itu berapa jumlah keuntungan dari penjualan gedung tersebut yang harus dilaporkan. Nah, jadi itu di soal ini itu diketahui kalau gedungnya itu biayanya sebesar 25 juta yen kan. Terus akumulasinya sebesar 10 juta yen. Terus harga jual dari notanya itu 24 juta. Terus jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, kemudian untuk bunganya itu sebesar 9%. Terus yang terakhir itu ada nilai buku gedung. Nah, nilai buku gedung itu dari
harga jual tadi yang 25 juta dikurangi dengan akumulasi sebesar 10 juta. Nah, jadi kalau di total itu sebesar 24 juta yen. Nah, karena kita udah mengetahui nominal-nominal yang ada di dalam rumus, kita itu tinggal memasukkan aja ke dalam perhitungannya. Nah, untuk FV atau future value ini menggunakan nilai dari harga jual nota sebesar 24 juta yen. Nah, kemudian itu 24 juta tadi itu dibagi dengan nilai mutlak sebesar 1, terus kemudian ditambahkan dengan nilai bunga notanya, yaitu sebesar 9%. Nah, tapi sebelum itu yang 1 ditambah bunga tadi itu dipangkatkan dengan jumlah tahun periodenya sebesar 3 tahun. Nah, jadi itu dapat diketahui kalau present value-nya itu adalah 18.532.403,52 yen. Nah, selanjutnya untuk kita kan udah mengetahui present value-nya berapa. Nah, untuk mencari keuntungannya itu tinggal present value tadi itu dikurangi dengan nilai buku. Nilai buku ini dari harga jual gedung yang ada di soal itu sebesar 25 juta yen dikurangi dengan akumulasi penyusutan gedung sebesar 10 juta. Itu juga ada dalam soal. Nah, jadi itu dapat diketahui kalau nilai bukunya itu kan 25 juta dikurangi 10 juta. Itu kan 15 juta. Nah, setelah itu dikurangi dengan present value-nya yang 15 juta tadi yang 18 juta tadi, maaf. Dapat diketahui kalau keuntungan perusahaan ini sebesar 3.532.403,52 yen. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu adalah soal B. Nah, di sini itu soalnya berbunyi pada tanggal 1 Januari tahun 2022 yang LTD ini membeli 300 obligasi dari Waiters INC. Nah, dengan nilai nominalnya itu sebesar 100.000. Kemudian bunganya itu sebesar 9% dan jangka waktunya itu 10 tahun. Nah, obligasi tersebut ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari tahun 2032 dan membayar bunga setiap tahunnya mulai tanggal 1 Januari tahun 2023. Jadi itu kan 10 tahun periodenya. Dari 2032 dikurangi 2023. Nah, untuk membeli hasil obligasi tersebut itu dapat bunga sebesar 11%. Nah, untuk pertanyaannya itu berapa yang dibayarkan yang untuk obligasi tersebut. Nah, di sini itu dapat diketahui kalau jumlah obligasinya itu 300, terus nilai nominal per obligasi itu 100.000 yen. Terus kemudian untuk bunga tahunannya sebesar 9% dan untuk jangka waktunya itu 10 tahun. Nah, jadi total bunga tahunan itu dapat diketahui kalau 300 obligasi ini untuk total bunga tahunan obligasinya dari 300 obligasi tadi itu yaitu 100.000 dikali dengan 9%, jadi kan 9.000. Nah, dari itu 9.000 tadi itu dikalikan dengan 300 jumlah obligasinya, jadi totalnya untuk total bunga tahunan ini 2.700 yen. Nah, selanjutnya untuk menghitung present value-nya itu dapat menggunakan rumus total bunga tahunan yang 2.700 yen tadi itu dikalikan dengan nilai mutlaknya, yaitu 1 terus dalam kurung lagi 1 ditambah dengan bunga, kemudian tutup kurung. Terus habis itu yang bagian bawahnya, bagian pembilang atau pembilang itu dipangkatkan dengan minus jangka waktunya itu sebesar 10 tahun toh. Nah, setelah kita ketemu present value untuk bunganya itu kita juga ditambahkan dengan present value nominal. Nah, cara mencarinya itu adalah dengan nilai total nominal obligasi itu dibagi dengan nilai mutlaknya, terus ditambahkan dengan bunganya. Nah, setelah itu dipangkatkan dengan jumlah tahun, seperti itu. Nah, untuk perhitungannya itu yang tadi itu saya menjelaskan rumusnya ya. Sekarang itu menjelaskan perhitungannya. Nah, untuk perhitungan present value bunga yaitu total nilai tadi itu yang 2.700 dikali dengan dalam kurung 1 nilai mutlaknya, terus dikurangi lagi dengan 1 nilai mutlaknya juga, terus ditambah dengan bunga. Nah, bunganya ini 11%. Nah, terus ditutup kurung. Nah, kemudian dipangkatkan dengan minus 10
yaitu jumlah periodenya tahunnya tadi, terus ditutup kurung. Nah, semuanya tadi itu kan dibagi dengan bunganya sebesar 11%. Nah, jadi total untuk present value bunga itu sebesar 15.900.900.000. Jadi totalnya itu 15.900.926,5 yen. Selanjutnya itu untuk menghitung present value nominal. Nah, yaitu caranya adalah nilai obligasi tadi itu yang 300 dikali dengan 100.000, hasilnya kan 30 juta yen. Nah, 30 juta yen ini tadi dibagi dengan di dalam kurung nilai mutlaknya 1 dengan bunga sebesar 11%. Maksudnya ditambah dengan bunga sebesar 11%. Nah, kemudian itu dipangkatkan dengan 10. 10 ini periode lah, yaitu sebesar 10.565.534,3 yen. Nah, terakhir itu untuk menghitung present value-nya adalah dengan menambah present value bunga yang 15 juta tadi dengan present value nominal yang 15 juta, yaitu 15.992,5 yen ditambah dengan 10.565.534. Nah, terakhir itu untuk menghitung present value-nya adalah dengan menambah present value bunga dan present value nominal, yaitu sebesar 15.992,5 yen ditambah dengan 10.565.534,3 yen. Nah, jadi totalnya adalah 26.466.460,8 yen. Saya di sini akan melanjutkan tentang soal 6.1 dari lanjutan rekan saya yang C. Nah, yang C ini soalnya yang LTD membeli mesin baru dan setuju untuk membayarnya dalam angsuran tahunan yang sama sebesar 400.000 yen pada akhir setiap 10 tahun berikutnya, dengan asumsi bahwa suku bunganya berlaku sebesar 8% berlaku untuk kontrak ini. Berapa yang harus dicatat yang sebagai biaya mesin tersebut? Nah, jadi di sini ini nilai uangnya menggunakan present value ordinary annuity. Kenapa? Karena terdapat pembayaran secara berkala dan nilai uangnya itu ditentukan dari sekarang, yakni present. Jadi rumusnya yakni PVF sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah R dikurangi pangkat N dibagi R. Nah, R sendiri di sini ini 0,08 atau 8%, ini bunganya, dan N itu jangka waktunya ini 10 tahun, yaitu 10. Jadi 1 dikurangi 1 ditambah 0,08 dikurangi 10 dibagi 0,08. Hasilnya yakni 0,5368 dibagi 0,08. Hasilnya yaitu hasil akhirnya yaitu 6,71. Nah, di sini berapa biaya mesinnya harus dicatat? Jadi awal bayarnya yakni sebesar 400.000 yen dikali dengan 6,71 yakni sebesar 2.684.000 yen. Lalu selanjutnya adalah soal D, yakni soalnya PT yang membeli traktor khusus pada tanggal 31 Desember 2022. Perjanjian pembelian menetapkan bahwa yang harus membayar 2.000 yen pada saat pembelian dan 500.000 yen pada akhir setiap 8 tahun berikutnya. Traktor tersebut harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah berapa? Dengan asumsi tingkat bunga yang sesuai sebesar 12%. Nah, sama dengan sebelumnya, yakni menggunakan present value ordinary annuity. Jadi rumusnya yakni sama seperti sebelumnya, yakni 1 dikurangi 1 ditambah 0,12 yakni bunganya, lalu dikurangi pangkat N yakni 8 dibagi 0,12. Hasilnya yakni 0,6029 dibagi 0,12. Nah, hasil akhirnya yakni 5,024. Nah, selanjutnya cicilan ini dikali dengan hasil perhitungan PVF-nya tadi. Jadi 500.000 yen dikali 5,024 sama dengan 2.512.000 yen. Nah, ini hanya cicilannya ya. Nah, kalau misalnya menghitung berapa sih
jumlahnya keseluruhan dengan uang muka, jadi tinggal ditambah, yakni uang mukanya 2 juta yen ditambah 2.512.000 yen, hasilnya yakni 4.512.000 yen. Soal selanjutnya adalah yang E, yakni soalnya yang LTD ingin menarik 12 juta yen termasuk pokok dari dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun. Nah, berapa investasi awal yang diperlukan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan 11%. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya, yakni menggunakan present value ordinary annuity, di mana dia ingin menarik per tahunnya itu 12 juta. Jadi berapa dana yang harus investasikan pada awal pembayaran. Jadi rumusnya ini 1 dikurangi 1 ditambah 0,11 dikurangi pangkat N, yakni N-nya sendiri ini 9 tahun, terus dibagi 0,11 atau bunganya. Lalu hasilnya adalah 0,5776 dibagi 0,11. Nah, hasil akhirnya yakni 5,25. Jadi, investasi awal yang diperlukan pada awal tahun pertama yakni 12 juta dikali 5,25, hasilnya 63 juta yen. Jadi kalau misalnya mau menarik 12 juta yen per tahun selama 9 tahun, yakni pada awalnya harus menginvestasikan sebesar 63 juta yen. Selanjutnya di sini saya akan membahas soal yang kedua, yaitu N6.15. Di mana dari kli ini baru saja menerima bonus penandatanganan sebesar 1 juta US dollar. Dan rencananya ia akan menginvestasikan dana ini dalam suatu reksadana yang akan menghasilkan bunga 6% per tahun dengan perhitungan bunga majemuk tahunan. Di mana pada soal A ini diketahui PV sama dengan investasi awal itu sebesar 1 juta US dollar, FV atau nilai masa depan sebesar 1.898.000 US dollar, dan I atau tingkat bunga sebesar 6% per tahun. Dan yang ditanyakan ini N, atau berapa lama atau berapa tahun yang dibutuhkan sampai ini bisa membangun yayasan tersebut. Dimana untuk menjawab soal ini itu menggunakan rumus future value atau FV dari Sigelsam. Mana rumusnya yaitu FV sama dengan PV dikali FVF N, I. Dimana FV ini diketahui dari soal yaitu 1.898.000 US dollar sama dengan PV ini juga diketahui dari soal yaitu 1 juta US dollar dikali FVF N, 6%, dimana ini 6% diperoleh dari I atau tingkat bunga yaitu sebesar 6%. Selanjutnya yaitu FVF N, 6% ini kita pindah luas ke kiri menjadi FVF N, 6% sama dengan 1.898.000 US dollar dibagi 1 juta US dollar sama dengan 1.898. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa lama atau berapa tahun yang dibutuhkan, ini itu kita melihat tabel dari future value, di mana nilai FVF N, 6% sama dengan 1.898 ditemukan dalam tabel future value untuk tingkat suku bunga 6%. Di mana ini menunjukkan bahwa N sama dengan 11. Jadi, kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan bahwa investasi sebesar 1 juta US dollar dengan bunga majemuk 6% per tahun, ini akan mencapai 1.898.000 US dollar dalam waktu 11 tahun. Nah, di sini saya akan membahas bagian B dari soal N6.15, di mana diketahui dari soal yaitu PV sama dengan 300.000 US dollar, N sebesar 9, dan I sebesar 6% per tahun. Di mana ditanyakan yaitu R, berapa jumlah yang harus diinvestasikan setiap tahun jika Li ingin mendirikan yayasan senilai
1.898.000 US dollar pada tahun ke-9. Dimana untuk menjawabnya ini kita harus mencari FV-nya terlebih dahulu, dimana FV ini rumusnya FV sama dengan PV dikali FVF N, I, dimana PV sudah diketahui dari soal yaitu 300.000 US dollar, FVF dimana N itu 9 dan I itu 6%. Selanjutnya yaitu kita harus mencari terlebih dahulu dari FVF 9,6% ini melalui tabel future value factor, di mana untuk 6% dan 9 tahun itu diperoleh dari tabel nilainya 1689,4, sehingga 1689,48 dikali dengan 300.000 US dollar sama dengan 506.844. Dan selanjutnya yaitu menghitung sisa dana yang harus dikumpulkan, di mana total dana yang dibutuhkan adalah 1.898.000 US dollar, tetapi kita sudah memiliki 506.844 US dollar dari investasi awal tadi. Maka sisa yang harus dikumpulkan adalah kita harus mengurangkan 1.898.000 US dollar dengan 506.844, dimana hasilnya yaitu FV sama dengan 1.391.156. Langkah selanjutnya yaitu menghitung besarnya setoran tahunan atau R, di mana dana dari FV yaitu 1.391.156 ini akan dikumpulkan melalui setoran tahunan R selama 9 tahun dengan tingkat bunga 6% per tahun. Karena ini adalah anuitas atau pembayaran tetap setiap tahun, kita menggunakan rumus Future Value of Ordinary Annuity atau FVOA, di mana rumusnya yaitu FV sama dengan R dikali PVF kurangi OA N, I, di mana FV ini sudah diketahui yaitu 1.391.156 sama dengan R dikali PVF dikurangi OA 9,6%. Dimana langkah selanjutnya yaitu harus mencari nilai PVF dikurangi OA 9,6% ini melalui tabel Future Value of Ordinary Annuity Factor atau FVOA untuk 6% dan 9 tahun. Sehingga dari tabel tersebut diperoleh FVOA sama dengan 11.409,13. Maka R kita ini pindah ruaskan ke kiri sehingga 1.391.156 dibagi dengan 11.049,132. Sehingga sama dengan atau hasilnya yaitu 121.061,4620 atau bisa kita bulatkan menjadi 121.062. Jadi dari perhitungan ini atau kesimpulannya bahwa dia harus menginvestasikan sebesar 121.062 US dollar setiap tahun selama 9 tahun agar total dana ini mencapai 1.898.000 US dollar pada akhir tahun ke-9. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.